Nah, selamat pagi anak ibu. Pada hari ini, materi kita masih membahas tentang lembaga sosial, yaitu lembaga yang paling dasar, lembaga keluarga. Nah, ada banyak jenis-jenis lembaga sosial selain lembaga keluarga, yaitu lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga hukum, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lembaga keluarga. Kenapa lembaga keluarga? Karena lembaga keluarga adalah unit yang terkecil di dalam masyarakat. Jadi yang paling dasar ya. Nah, pengertian dari lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, itu dia ya pengertian dari lembaga keluarga. Jadi satuan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, banyak ahli dalam bidang sosiologi yang mengemukakan tentang pengertian lembaga keluarga. Nah, salah satunya kita mengambil menurut Max Iver dan Charles Horton Peck ya. Nah, mereka membagi keluarga ini dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah lembaga keluarga terbentuk melalui hubungan pernikahan yang sah. Jadi ini kita lihat ya, pemberkatan jadi yang sah. Lalu yang kedua, berupa susunan kelembagaan yang terhubung melalui pernikahan sengaja dibentuk dan dipelihara. Yang ketiga, memiliki sistem nama termasuk perhitungan garis keturunan. Jadi jelas ya keturunannya seperti marga ya. Bertempat tinggal dalam satu atap yang bersama, ya, tinggal satu rumah, lalu memiliki ketentuan ekonomi yang ditentukan bersama. Jadi ada penghasilan yang didapatkan dari orang tua yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, apa ciri-ciri lembaga keluarga secara umum ya? Yang pertama adalah terdapat rasa kebersamaan yang didasari oleh hubungan emosional yang memiliki pengaruh besar dan jumlah yang terbatas. Di dalam satu keluarga jumlahnya terbatas ya. Biasanya ada ayah, bunda, dan anak-anak. Lalu memiliki posisi inti dalam struktur sosial sebagai keluarga, ayah sebagai kepala rumah tangga ya misalnya. Lalu para anggota memiliki tanggung jawab masing-masing seperti ayah bertanggung jawab mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga ya. Lalu memiliki sifat kekekalan. Itu dia ciri-ciri dari lembaga keluarga. Nah, jenis keluarga. Pada dasarnya keluarga dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah nuclear family atau keluarga inti. Yang kedua adalah keluarga kerabat atau extended family. Nah, yang pertama kita akan membahas keluarga inti atau nuclear family, yaitu keluarga yang terdiri atas suami atau ayah dan istri atau bunda yang terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, serta anak-anak yang belum menikah atau masih di bawah umur, baik itu anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak angkat dengan hak dan serta kewajiban yang sama. Itu dia keluarga inti ya. Lalu yang kedua adalah keluarga kerabat atau extended family atau kita kenal juga dengan keluarga luas. Artinya hubungan dasar kerabat kekerabatan tidak didasari hubungan suami istri saja ya, tetapi pada pertalian darah atau ikatan keturunan dan sejumlah kerabat. Seperti misalnya dalam rumah itu ada ayah, ada bunda, ada kakek, ada nenek, dan anak-anak, ya. Serta bisa juga ada sepupu, paman, dan bibi. Itu artinya adalah keluarga kerabat atau extended family atau keluarga luas. Itu adalah jenis-jenis keluarga. Nah, berikutnya adalah fungsi lembaga keluarga. Secara khusus, lembaga keluarga memiliki beberapa peran dan fungsi. Yang pertama adalah melanjutkan keturunan atau reproduksi sebagai suatu lembaga yang terbentuk dalam pernikahan yang sah. Jadi, keluarga itu memiliki peran penting untuk meneruskan silsilah atau keturunan generasi penerus. Seperti ini kita lihat gambar ya. Seorang ibu yang sedang hamil,
menunggu kelahiran anak. Nah, ini adalah salah satu bukti contoh melanjutkan keturunan yang sah. Yang kedua adalah memberikan kasih sayang atau afeksi di mana sesama keluarga itu berkewajiban memberikan kasih sayang ya untuk memenuhi kebutuhan psikologis anggota keluarga. Nah, kasih sayang itu merupakan wujud perhatian orang tua kepada anak dan sebaliknya. Ini contohnya kita lihat ini ya kasih sayang afeksi yang diberikan oleh ibu, ayah kepada anaknya. Yang ketiga adalah memberikan sosialisasi ya. Sosialisasi berperan penting bagi pembentukan karakter kepribadian anak. Nah, proses pembelajaran nilai dan norma sosial itu berlangsung sepanjang hayat dengan agen utamanya keluarga. Jadi keluarga ada memiliki peranan penting untuk membentuk kepribadian anak sehingga anak itu nantinya dapat bersosialisasi dengan lingkungan sosial, ya bergaul dengan sesamanya. Ini dia ya. Lalu yang keempat, fungsi lembaga keluarga adalah mencukupi kebutuhan ekonomi. Ya, pemenuhan kebutuhan ekonomi itu diperoleh dengan cara bekerja yang dilakukan oleh orang tua sebagai orang dewasa. Dari pekerjaan itulah orang tua dapat memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya kehidupan sehari-hari. Ya, seperti contoh ketika ayah kita seorang petani atau orang tua kita bekerja sebagai pedagang atau sebagai pekerja kantoran. Yang kelima adalah mengawasi atau menguatkan kontrol sosial, di mana keluarga juga berperan mencegah perilaku anggota keluarga yang tidak sesuai nilai dan norma masyarakat. Ya, di mana keluarga juga bisa mengembalikan perilaku anggota keluarga yang menyimpang dan aturan masyarakat. Contohnya di sini kita lihat di mana orang tua memberikan pengertian atau mendidik anak ketika anak melakukan kesalahan, maka anak itu diingatkan untuk melakukan eh, keputusan yang baik dalam hidup. Jadi anak ini mengetahui mana yang baik, mana yang benar ya. Jadi meluruskan tindakannya itu. Lalu memberikan sanksi ketika anak melakukan tindakan yang tidak baik. Yang keenam adalah memberikan perlindungan atau proteksi, di mana keluarga itu melindungi anggotanya demi memperoleh ketenangan dan keamanan lahir batin yang merupakan hasrat alami. Ya, keluarga itu memberikan perlindungan kepada anggotanya dari bahaya yang berasal dari lingkungan sekitar. Contoh, jika orang tua mengantar atau menjemput anak ke sekolah. Ya, itu salah satu bentuk perlindungan atau proteksi. Nah, berikutnya yang terakhir adalah contoh lembaga keluarga. Nah, contoh-contoh lembaga keluarga itu contohnya yang pertama adalah KUA atau Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan surat nikah ya. Ini dia contoh gambarnya. Yang kedua adalah pengadilan agama dan ketiga pengadilan negeri. Nah, ini adalah 3 contoh dari lembaga keluarga. Nah, anak ibu demikianlah materi kita pada hari ini. Silahkan kamu lihat bahan ajar yang ada di gadget atau buku paket. Lalu kerjakan tugas-tugas yang ada di classroom. Nah, jangan lupa dilihat kembali tugas-tugas yang belum kamu serahkan atau kirimkan. Segera dikerjakan ya. Jadi cek kembali tugas-tugas yang belum dari pertemuan setelah PTS. Nah, selamat mengerjakan tugas dan salam